Hai semuanya, gue Almi. Dan gue Nopal, and welcome to 11 Malam, dimana kita akan berdiskusi tentang masa lalu, Hari ini, dan juga esok hari. Halo, selamat Halo. malam semua. Apa kabar nih minggu selamat ini? semuanya. Alhamdulillah, semoga kalian baik-baik aja semua di rumah. Jadi malam ini kita mau ngomongin apa sih? Lucu sih kalau baca judulnya apa salah bucin gitu. Kenapa bisa kepikiran kayak gini coba? Apa salah bucin? Apa ya? Muncul dari mana Apa? ya? Apa? Ya kita mulai dari bucin itu sendiri ya. Apa itu bucin sih? Bucin sendiri itu ya pada tau lah, kepanjangannya dari budak cinta gak sih? Budak cinta. Iya, kepanjangannya budak Yoi. cinta. Kenapa bisa namanya budak cinta coba? Apa sih yang didefinisikan Karena- sebagai bucin itu? Karena kan lu tahu sendiri definisi budak tuh apaan gitu. Lo kerja kagak dibayar gitu, kagak digaji gitu. Nah, babu lah babu kalau gue bilang. Jadi lu bakal ngelakuin apa aja demi cinta gitu. Yoi, jadi bayarannya ya itu Waduh. love. Karena memang cinta ini tidak bisa dibayar dengan uang. Ya nggak tahu sih. Kecuali kalau misalkan Apa ayo? Apa? nggak paham. Alah. Nggak paham. Saya polos. Nah iya Ya, begitu. makanya bucin ini kan memang sesuatu yang gampang sering banget dilontarkan gitu lah. Kayak misalnya ya Yoi. lagi ngumpul nih cowok, misalnya gue ya pengalaman aja ya, cowok-cowok ngumpul terus ada ntar ya gue mau jemput cewek gue, bucin. Iya bener gak sih? Emang sama ceweknya dibayar gitu? Kan nanti kalau dibayar dikira ojek gitu kan? Enggak kan? Ya udah dibayar pakai cinta gitu. Jadi namanya bucin, bener-bener bucin kayak gitu. Nah Iya, tapi kan kalau dari itu pokoknya udah jelas lah ya, semua orang pasti tahu arti bucin maksudnya gimana. Tapi kayak Iya. sekarang tuh term bucin nih kayak susah juga didefinisikan gitu loh. Kayak orang-orang nganggapnya bisa beda. Kayak mungkin Gimana sekedar tuh? bantuin aja gitu, sekedar nemenin aja dibilang bucin. Padahal ya cuma nemenin makan gitu, kayak siapa tahu gitu. Habis misalnya kita yang di kampus gitu terus ada ntar gue nemenin cewek gue dulu gitu kan. Ya bucin, mending sama bucin. cewek ini daripada bareng kita. Ya kan kayak gitu aja gitu loh. Ya. Iya kan, kayak hal sepele itu dibilang bucin. Nah, jadi yang mau dibahas sekarang nih, salah nggak sih kayak ngebucin gitu? Sebenarnya tuh Gimana? bucin tuh bagaikan ayam di ricis, lo tau? Jadi semakin tinggi tuh semakin damage-nya itu makin meresahkan gitu. Kalau misalkan bucinnya yang level-level 0 gitu kan nggak kerasa gitu ya. Kayak ya maksudnya pengorbanan lu juga nggak gede-gede amat. Lo nggak, kalau misalkan makan ricis nih, kok gue jadi sebutin semoga habis ini gue di Ricis Sponsor. iklanin ini ya, sponsor ini ya. Oke. Jadi kalau makin tinggi kan ya levelnya itu kan makin itu ya, makin pedes gitu. Bahkan kalau level 5 ada beberapa orang yang sampai nggak bisa makan gitu kan ya. Saking pedesnya kayak gitu. Nah, maksudnya itu juga kayak kalau gue sih mikirnya kayak gitu. Semakin tinggi lo bucin, semakin banyak pengorbanan lo yang lo keluarin gitu. Mungkin ya, bucin itu kan bisa dari bentuk apapun. Kayak lo sekedar misalkan nih ya, kayak lo suka sama orang terus kayak aduh gue jadi pengen rajin sholat nih. Ya harusnya itu nggak boleh gitu kan. Tapi kayak gue jadi pengen rajin aja gitu, sekedar ngeliat dia. Itu kan bucin yang kayak istilahnya damage-nya nggak gede-gede amat gitu istilahnya. Maksudnya kayak itu juga ada kebaikan buat lo juga gitu. Iya, kebaikan tapi dengan alasan yang kurang tepat ya. Kurang tepat sih, harusnya nggak boleh. Tapi ya gimana ya kalau misalkan orang udah bucin tuh istilahnya kayak ya gimana ya, orang bucin tuh setara dengan hampir Terbutakan perasaan. iya sama kalau misalkan ada dua orang nggak bisa dibilangin, satu orang apa sama dua orang bucin. Jadi percuma lo ngomong apa aja nih panjang-panjang lebar-lebar walaupun lo ngerasa bener itu, tapi kalau dia bucin ya udah semua kayak menurut dia bener gitu, padahal yang dia lakukan salah. Ngerti nggak? Jadi sama aja ngomong sama orang kayak gitu kalau dia udah bucin. Nah, jadi kalau misalkan bucinnya udah parah tuh ya, kayak yang sampai melukain dirinya sendiri gitu karena perasaan atau apa kayak gitu, itu udah bahaya banget. Ya jadi sebenarnya sih bucin gak masalah, cuman jangan sampai meresahkan, jangan sampai kayak yang buat nyakitin diri sendiri gitu. Apalagi yang kayak harusnya nih otak lo masih bisa mikir ini tuh salah gitu.
lo kayak gini tuh salah, tapi karena lo bucin lo dibutakan gitu. Padahal teman-teman lo tuh sekitar lo tuh udah pada kasih tahu gitu. Ya mungkin bisa jadi nih kayak ya namanya kalau misalnya temen tuh, gue juga pernah ngerasain sih dimana kayak gimana sih nggak enak banget kan dulu misalkan temenan gitu bareng-bareng, habis itu begitu salah satu dapet cowok gitu dia langsung ngilang gitu sama cowok barunya gitu kan, bener-bener kayak dunia milik berdua kan, kayak apaan banget sih, bucin banget sih lo, kayak kan lo kan temennya kita aja, maksudnya kayak bukannya kan kita temenan udah lama kan, lo kayak baru sama dia kan baru-baru ini kok tiba-tiba lo ninggalin kita sih. Iya, makanya kan kalau misalkan kayak gitu kan, apalagi kalau misalkan udah nanti ceritain aib temennya satu-satu, itu kan udah parah banget gitu ya. Maksudnya kayak gara-gara bucin itu malah jadi damage diri sendiri kayak gitu, itu malah yang gak bagus menurut gue. Nah maksudnya ya hati-hati aja sih selama lo punya hubungan, tetap dijaga otaknya gitu biar tetap waras gitu, jangan toksik. Sumpah deh, ini bucin tuh gara-gara relation yang toksik sih. Kalau menurut gue ya, kalau bucin nih menurut gue sih kalau lo jadi melakukan sesuatu yang lo nggak mau tuh, lo terpaksa melakukan itu karena ya misalkan lo lagi hangout bareng temen, terus kayak pasangan lo mau ketemuan itu, aku mau ketemuan sekarang gitu. Padahal lu nya masih lagi bersama temen-temen gitu kan, sama temen-temen lu. Iya, misal gitulah. Jadi kayak terus jadi dia terpaksa harus meninggalkan apa yang dia mau gitu loh. Jadi dia terpaksa harus ngikuti kemauan dari pasangannya. Nah di situ baru yang kalau menurut gue bucin itu yang kayak gitu. Tapi kan ya gimana ya, kalau misalnya dalam kasus itu kalau misalkan ceweknya atau pasangannya itu lagi ada masalah itu kan mau ketemu ya nggak salah sih kalau dia mau nemenin kan. Ya namanya juga pasangan kan harus support satu sama lain kan. Masa yang satu lagi sedih itu dia kacangin. Ya, jadi kalau lu nemuin dia karena lu peduli itu gue ngeliatnya nggak bucin. Tapi kalau lu nemuin dia tapi karena alasan biar dia nggak ngambek atau apa gitu ya, bukan karena lu peduli, itu baru gue bilang bucin. Ngerti berarti itu bucin tuh kayak agak kepaksa gitu ya. Iya, karena terpaksa. Kayaknya setelah gue ngomong sama Noval, gue lebih setuju sama tanggapan Noval. Diskusi apa ini? Gak apa-apa. Ya emang diskusi ini kan diadakan agar kita mencapai suatu kesepakatan. Mungkin ada yang pertama mikir kayak gue gitu kan, kayak bucin tuh ya begini-gini lah, yang kecil-kecil aja lo bilang bucin gitu, padahal yang orang yang lakuin tuh ikhlas gitu. Iya, makanya kan yang dibilang kan bucin kan ada multi interpretasi lah ya, semua orang kayak ada pandangannya sendiri tentang masalah bucin gini kan. Nah jadi ya salah nggak sih bucin tuh? Kayak misalkan ya kayak kasus tadi misalnya ya, dia lagi sama temennya hangout, terus misalnya lagi sedih atau lagi pengen bareng dia gitu kan. Salah nggak sih? Menurut lu salah nggak kalau dia ninggalin teman-temannya? Kalau menurut gue ya sebenarnya gini, kayak saat lo sedih gitu, misalkan kayak ya lo butuh dia gitu, tapi kan kayak ada kondisi yang dimana lo harus juga ngertiin perasaan satu sama lain gitu loh. Kayak ya orang itu misalnya pasangan kita itu lagi enak sama temennya gitu, lagi main-main sama temennya gitu, kenapa kita ganggu, kenapa dia kayak ya dia punya kesenangan sendiri lah, kita nggak bisa yang lo harus sama gue gitu, kayak lo kan pacar gue jadi kayak lo harus gitu, enggak gitu. Kayak ya kalau misalkan dia nggak bisa ya tanya baik-baik gitu loh, jangan sampai ada hal yang memaksa gitu. Kalau kayak gitu kan maksudnya sama-sama nggak perhatian, jadi kayak apaan sih lo, kayak kan pasti sebel gak sih, kayak lo lagi seneng-seneng gitu istilahnya gitu, terus kayak gak bisa baca kondisi, ternyata kayak cewek lo bener-bener lo harus kesini gitu, kayak lo tuh disuruh kayak apaan tahu gitu. Kalau menurutku sih nggak kayak gitu sih caranya. Maksudnya mungkin emang harus nemenin, cuman kan dia bisa kalau misalnya cowoknya emang care gitu ya mungkin dia nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalkan cowoknya yang enggak gitu, yang nggak ikhlas itu kan kayak ya jadi nggak enak gitu loh. Ya nggak tahu sih. Kalau gue sih kayak lebih suka yang ya udah kalau misalnya lo sibuk ya udah, gue itu lagi nanti gue simpan untuk kayak pembicaraan nanti. Ya ukur-ukur kayak itu sih, belajar nahan emosi kayak gitu. Oke. Kan kalau ini kan tadi dari pandangannya si pasangannya kan. Jadi kayak saya tadi ceweknya nelpon minta ketemu kan, terus cowoknya itu kan berarti dari pandangan cowoknya nih. Sekarang gue mau nanya dari pandangan teman-temannya deh. Nah, salah nggak kalau misalnya lu jadi temen, terus temen lu tinggalin kayak perkumpulan lu demi nemuin ceweknya? Kayak menurut lu tuh understandable apa kayak gimana? Roasting lah, bucin.
Kagak asik lu, gini-gini lu pergi ya. Iya, woi apa sih ini gitu, ngumpul udah lah, itu udah gede juga gitu. Astagfirullahaladzim, enggak. Gue gimana ya sebenarnya kayak gini loh, kayak ya gue juga menghargai lah kalau misalkan emang dia jarang kayak gitu ya kan, kita udah tahu tuh. Misalnya kayak kalau misalkan punya sahabat tuh tahu lah mana hubungannya toksik atau enggak gitu kan. Ya istilahnya sahabat udah tahu kayak ini tuh hubungannya baik-baik aja atau enggak gitu kan. Nah kalau misalkan hubungannya baik-baik aja dan ceweknya bener-bener minta kayak yang minta tolong banget sampai kayak yang teman gue harus kok ceweknya sih, cowoknya misalkan cowoknya minta cewek ya udah iya pokoknya gitu, gue sih biarin aja gitu. Tapi kalau misalkan gue udah tahu banget nih sahabat gue ada di toxic relationship yang dimana tuh kayak dia diperbudak gitu, ya gue nggak bisa, nggak mau lah kalau sama kita aja gitu. Kayak kita juga berusaha untuk bantuin dia kayak gitu ya. Kadang-kadang tuh ya namanya sahabat tuh juga susah gitu dibilangin gitu, kayak namanya udah terlanjur ya gitu deh. Pakai kalau udah jatuh cinta tuh udah kayak udah amat, udah nggak ada otaknya lagi. Mau dibilang faktanya begini juga kalau udah terlanjur sayang udah ya udah baik banget kayak gitu. Gue sih tergantung sih situasi temen gue itu lagi ngejadiin apaan. Kalau lo gimana? Kalau gue ya gimana ya tergantung situasi ya. Ya bener kayak ngeliat relationship mereka itu kayak gimana. Ya kalau misalnya ada satu yang bener-bener needy banget dan sesuatu yang nggak perlu didatangin tapi dia minta enggak pokoknya kamu harus datang, kalau nggak aku ngambek gitu kan. Kayak gue jadi ya walaupun gue juga jadi temennya doang gitu ya, gue nggak yang mengalami hal itu, gue juga kesel ya apa sih cewek jadi kira aja kayak sebel gitu. Nah ya gitu sih, makanya jadi kayak ya ngeliat si situasi dan kondisi juga. Nah tapi nih gue udah setelah gini, misalnya apa sih kira-kira apa sih yang menyebabkan bucin ini? Soalnya kan nih kalau kita lihat dari film-film romantis atau yang love itu, love kan kayak ada misalnya cowoknya melakukan sebuah the grand act, suatu yang sangat kayak wah keren banget dia merelakan gini. Terus itu kan kayak dilihat sebagai wah pengorbanannya luar biasa gitu kan demi cintanya ini. Itu kan itu kayak orang ngeliatnya keren gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi ya di real life gitu ya bakal bucin. Iya gak sih kan, misalnya kalau kita ngeliat di film kan kayak wah dia travel the world just to see her atau apa gitu kan, dia rela pergi ke misalnya ceweknya di Inggris itu dia ke Inggris itu demi nemuin ceweknya itu. Iya kan kalau kita ngeliat di filmnya kan kebawa emosi terus kayak wah keren banget. Tapi kalau saya kita ada temannya kayak itu, iya anjir bucin banget dah. Sebenarnya sih ya nih orang-orang yang bilang kayak gitu tuh orang yang kayak gitu sebenarnya ada sifat iri gak sih? Asli gue juga kadang-kadang begitu kayak ih anjir kok bisa ya gitu, ih apaan sih, padahal kayak aduh pengen kayak gitu kayak untuk apa ya, kayak ya sok-sok cool aja, ngapain sih kayak gitu, ngapain mahal-mahal kayak gitu. Kadang juga ada sifat iri gitu kan. Dan ingat film itu emang cuma nge-shoot 2 orang gitu, sedangkan di dunia di realitanya itu kan kita hidup itu nggak jadi tokoh utama doang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah bucin nih misalkan kayak sampai jemputin ceweknya ke Inggris gitu, menurut gue nggak masalah sih kalau misalkan udah yang saling sama-sama itu ya udah gitu. Maksudnya kayak ya itu masalah mereka kan, mau duitnya habis atau gimana, mereka udah punya beberapa hal untuk diperkirakan ke depannya kayak gitu kan. Maksudnya kayak pergi kemana gitu kan bukan hal yang mudah ya, nggak yang bim salah bim tring ayo kita ke Inggris kan tidak mungkin gitu. Jadi kayak lo tidak punya lampu jin. Ya udah, jadi sebenarnya salah satu kita kayak bilang bucin tuh mungkin kita kayak ya iri, mungkin kita nggak rasain experience yang seperti itu ya, mungkin kita yang ya gitu deh pokoknya. Kalau ada orang iri udah deh banyak banget jalan sih kalau menurut gue. Kalau orang udah iri udah mulutnya kemana-mana dah. Iya sumpah. Iya makanya jadi kalau dari gue liat ya sebucin apapun itu ya gue nggak bakal masalah, tapi yang penting satu aja nih, lu jangan ngerugiin orang lain. Iya gak sih? Iya jangan sampai ngerasain warga tiba-tiba lu grebek gitu, malu. Jadi ya misalkan masih dapat uang dari ortu nih, lu jangan habisin duit tuh ya buat pasangan lu gitu loh ya. Lu tahu diri juga ini kan duit dari orang tua lu ya, itu gunain ya sebaik-baiknya. Ya boleh lah, tapi ya jangan semuanya gitu loh. Tapi ntar minta lagi ke orang tua gitu ya. Kan
malu nggak sih? Iya sih, atau enggak izin aja sama ortu gitu. Siapa tuh kayak kan kadang tuh ada yang mereka punya hubungan terus ortunya udah suka gitu, malah ortunya suka gitu. Terus ya itu ortu nih beliin apa gitu kan, itu ada kesempatan buat kamu. Tapi tolong jangan terlalu mangkak gitu, kayak lo nggak tahu akan berakhir seperti apa. Jangan sampai nanti lo beliin mahal-mahal pas putus kembaliin. Itu kan nggak lucu men. Iya, jadi itu sih. Maksudnya kayak kesimpulan dari gue itu yang penting jangan sampai merugikan siapapun, itu mau lu atau orang lain. Dan satu lagi jangan berlebihan. Ya tahulah batasan lah. Iya tahu batasan lo. Aduh men, ayolah. Iya sih, maksudnya gue juga satu pendapat, lo boleh bucin, cuman kayak jangan sampai meresahkan warga-warga, apalagi orang tua lu. Kayak kalau orang tua lu nggak suka gitu, kayak aduh resah banget anakku bucinnya parah banget gitu. Jangan sampai lo malah bertengkar sama orang tua lu gara-gara bucin gitu. Itu adalah suatu yang lucu menurut gue ya. Kayak ya lo harusnya nurut kemana, malah lo nurut sama bucinan lo, kan itu lucu gitu kan ya. Padahal harusnya kayak lo harus saling memahami gitu aja. Asal kalau kalian gak merugikan orang lain, terus kalian ya mau bucin dalam bentuk apapun ya udahlah nggak apa-apa. Kalau orang lain nyinyir atau apa ya bodo amat ya kan, ini juga hubungan kalian ya. Pokoknya yang penting ya jangan rugiin orang lain dah gitulah. Nah kan gini kan, apa namanya, niat lo kan untuk ngebahagiain orang men. Ingat kayak ya kalau misalkan selama itu baik, selama itu kayak membuat orang itu bahagia, kenapa tidak gitu kan. Mantap. Thank you semuanya, thank you. Emang gue mantap. Aku oke, gue tarik lagi kata itu. jangan sini kembaliin, nggak boleh. Udah dikasih ini jangan kayak itu aja sih. Iya. Ya dari kita kayak itu aja sih. Pokoknya ya bucin ya itu tadi ya, pokoknya jangan berlebihan, jangan merugikan orang lain. Itu aja. Dan tetap tahu batasan. Nah itu dia. Ya 3 itu ya dari kita, itu aja. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk episode malam ini. Ya udah, ya oke, tutup ya. Ya sekian malam ini, bye guys, gue Alwi dan gue Noval. Selamat malam dan sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa bucin. Hai semuanya, makasih banget ya udah dengerin kita sampai sejam ini. Nah, kalau kalian suka bisa banget subscribe channel kita dan juga nyalain notifikasinya ya, biar gak ketinggalan update dari kita juga. Oh iya, podcast ini juga ada loh di Spotify. Langsung search aja 11 malam dan kita bakal update setiap minggunya. Jadi pantengin terus dan sampai jumpa. Bye.